Yang ada ahli tua. Yang pusing, yang pusing, baru nanti akan apa ya? Oh gitu. Ada siapa? Bu Ati, di sini ya. Makanya sampai banyak. Dengan lampu, mau lampu yang masuk sini. Ya. Jadi ini mau keluar. Keluar. Keluar maupun kita.
kita akan bersama-sama, oh baru aktif ya. Saya ulangi lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di ruang rapat SKPM Merak maupun yang hadir secara virtual by Zoom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar refreshment terkait pengujian HPIK, EHP, apa APND, WSSW. Nanti prakteknya nanti kita akan lakukan setelah ISOMA, dan pada kesempatan kali ini nanti akan kita dengarkan presentasi terkait pengujian yang akan disampaikan oleh tim kombinasi atau gabungan ya Bu ya. Gabungan dari PT King Lab Medical Lestari dan PT Nusantik yang akan kita dengarkan bersama-sama terkait produk untuk pengujian WSSW dan AHPND. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Diana selaku perwakilan dari PT King Lab Medical Lestari untuk memberikan langsung dimulai. Oh ya, mungkin sebelumnya Ibu Diana dan tim serta Mbak Lulu ya dari PT Nusantik, kami dari SKPM Merak, pimpinan izin Bu tidak bisa bergabung di kegiatan refreshment pada kali ini karena pimpinan ada tugas lain yaitu di Semarang terkait bulan mutu karantina tahun 2023. Ya, tadi pagi ini ada kuliah umum di Undip, informasinya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Ibu Diana untuk mengatur jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Ibu Diana. Terima kasih Bapak Yasin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan meeting ini maupun yang ada di link Zoom. Ada beberapa dari tempat ya Pak ya, saya belum kenal, tapi salam kenal dari kami, tim dari PT King Lab Medical Lestari bersama dengan PT Nusantik Nusantara Butuh Diagnostik. Kami bergerak di bidang supplier peralatan laboratorium dan juga regen dan juga consumable. PCR juga ada, ELISA Reader juga ada, banyak peralatan yang bisa kami supply Bapak Ibu, dan kami juga menyediakan after sale service, dan kami juga mempunyai analis juga. Nah, tapi saat ini di tempat ini kami berterima kasih karena sudah diberikan waktu ya Pak ya untuk kami memperkenalkan produk kami khusus dari produk Nusantik, yaitu alat untuk Shrimp Protect. Saat ini ada 2 parameter yang akan kita coba belajar secara teori dulu, baru nanti kita bisa ke lab, coba langsung dengan sampel yang ada. Saya datang di sini bersama dengan saya sendiri, Diana Pandiangan, dari King Lab Medical Lestari, didampingi oleh Bapak Antoni juga dari King Lab Medical Lestari, ada juga Ibu Devi dari King Lab Medical Lestari. Tim dari Nusantik ada Bapak Yajid ada di bawah, kebetulan beliau ada meeting, dan Yajid sebagai marketing, dan 2 teman saya, Luluk dan juga Kamal adalah analisnya. Jadi nanti untuk prakteknya di laboratorium Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke mereka cara pengujiannya. Mereka paham. Jadi terima kasih untuk mempersingkat waktunya, mungkin langsung aja kepada tim, kepada Lulu ya, Lulu ya yang akan membawakan presentasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Diana. Langsung aja Bu Lulu untuk bisa mempresentasikan mic-nya supaya bisa didengarkan teman-teman yang di jauh di sana tapi dekat di sini.
Yes. Cek. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Yazidio dari Head of Fakultas Akademiknya dari Perusahaan Akademik atau Nusantex. Jadi kita pagi ini bersama pihak King Lab Medical Lestari selaku distributor resmi dari produk kita yang kita kembangkan dalam aquaculture ini atau livestock. Itu kita sangat bersyukur yang bisa dalam kesempatan ini untuk di wilayah. Nah, langsung aja kita di unit kita ini kita memiliki moto yaitu early detection prevent losses. Itu artinya apa? Karena kita di Nusantex ini percaya kalau udang ini selama ini di Indonesia itu kan penyakit itu adalah hal yang ketika kita sakit baru dicek. Sementara kita percaya kalau ini semua bisa dicegah sedini mungkin. Karena dari situlah kita berangkat, kita harus bikin test kit. Walaupun dalam negeri, cuman kita memiliki sensitivitas atau kualitas atau akurasi yang jauh dari rata-rata. Makanya kita memilih untuk kita memakai ini sebagai contoh dari produk. Next, oke dulu. Nah ini perkenalkan ini ada Bu Sidrotunain yang dari Nusantex kita jadikan sebagai advisor dari semua produk kita yang kita buat. Jadi beliau ini merupakan bisa dibilang kalau di dunia, tidak cuma Indonesia ya, bisa dibilang itu adalah dokter udang. Jadi segala penyakit udang itu apapun yang mau tanami, mau Rosenbergi, mau itu mau monodon atau apapun itu beliau ini bisa dibilang ahli di penyakitnya. Jadi berarti segala produk kita yang terkait udang itu kita selalu konsultasikan dengan beliau, akan monitor dari beliau. Jadi kalau misalnya kita ada kekurangan atau aspek-aspek yang perlu dikembangkan, kita selalu minta konfirmasi oleh beliau. Beliau ini bisa dibilang background-nya luar biasa kuat ya. Jadi memang beliau ini suka sekali belajar, jadi dia memang suka banget sama udang kebetulan. Jadi dari sekolahnya itu selalu tentang udang, selalu tentang udang. Pertama penyakitnya. Nah, dari hasil kolaborasi ini menghasilkan produk yang kita sekarang akan presentasikan, yaitu Shrimp Protect RX Ready by Nusantex. Itu yang kita akan demo hari ini. Yang next, nah ini adalah tim dari Nusantara Genetics dan Nusantex. Itu ada Mbak Syarlini dan sebagai CEO-nya itu beliau merupakan salah satu ahli utama dari LPDP. Nah itu ketika LPDP awal-awal ada dan bisa membaca ini jadi awal-awal dan tempatnya serius. Nah ini ada kedua adalah Mas Revata. Ini adalah otak utama dari segala produk kita. Jadi segala produk itu development-nya selalu melalui beliau. Jadi ibaratnya dari desain, development, terus pengembangan, sport dan macam ini tim kami selalu melalui beliau. Yang di bawah itu adalah scientist-nya, itu ada Mbak Ajem, itu ada Mbak Jim, ada lagi yang terakhir adalah Mbak Farah. Nah mereka ini itu lagi pada di luar negeri semua, jadi cuman tetap ya koordinasinya tetap semua produk kita yang kita bikin ini kita selalu melalui mereka juga. Gitu. Nah ini yang terakhir adalah Profesor Carl Whitworth. Jadi yang ini merupakan gerbang terakhir kita yang beliau ini bisa dibilang godfather-nya PCR. Jadi segala teknologi yang kita buat itu dari Bu Naim, Mas Revata, semua saintis yang ada kita bilang itu semua harus melalui gerbang beliau sebelum kita baru bisa komersialisasikan. Nah ini saya bilang mereka Pak Mr. Kawannya adalah ya mbaknya PCR. Jadi standarnya luar biasa tinggi. Nah ini next. Nah, ini target market kita. Jadi awalnya itu kita disuruh bermain atau kita beraktif itu bukan di ranah livestock atau di binatang. Cuma kita awal itu malah di manusia dulu. Manusia itu kita dipercaya oleh pemerintah kita itu untuk membuat kit dalam negeri yang untuk bisa men-tackle PCR. Karena saat itu kan PCR luar biasa mahal. Itu sangat Rp2 juta. Jadi dari pemerintah minta kita untuk bikinkan karena memang secara contoh ini kita memiliki teknologinya secara luasan juga kita mampu untuk membuatnya. Akhirnya kita dipercaya untuk bikin kit diagnostik untuk PCR. Akhirnya terjadilah dulu dari PCR 2,5 juta, 1 juta itu jadi 250.000. Nah itu kit kita ya kebetulan yang dipakai.
gitu. Nah itu terjual sekian puluh juta kit itu yang terjual di Indonesia. Nah, kayaknya 2022 itu melalui beberapa kali mutasi virus ya, jadi development-nya itu sampai 2022 itu terus berjalan, berapa kali revisi, berapa kali update. Ini terakhir kita selama awal mulanya banget kita boom saat itu. Nah, terus next-nya mungkin lu. Nah, COVID selesai. Nah, perusahaan kita ini akhirnya memutuskan untuk kita harus menambah lini bisnis. Akhirnya kita dengan teknologi kita punya sekarang, knowledge yang kita punya sekarang, human resource yang kita punya sekarang, kita akhirnya memilih untuk cari tahu biarkan apa sih yang kira-kira selalu menjadi primadonanya di Indonesia, tapi belum ada penanganan yang benar-benar proper. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk terjun ke aquaculture. Karena kebetulan aku sendiri ada tambak, jadi aku sendiri sangat merasakan yang namanya penyakit itu bahayanya kayak apa. Yang ngalamin banget lah namanya efek penyakit itu kayak apa, kerugiannya berapa juta yang kehilangan, berapa juta yang orang kehilangan, bahkan miliaran. Akhirnya makanya ide ini kita kembangkan secara serius di Nusantik. Makanya lahirlah next mungkin, karena lahirlah yang namanya tadi aku bilang ini adalah Shrimp Protect RX Ready. Ini merupakan inovasi terbaru kita yang tujuannya itu yang tadi seperti aku bilang di awal presentasi, yaitu untuk bisa mendeteksi penyakit itu bukan pada saat hanya sudah menemukan gejala klinis, tapi dari benur pun, dari pakan, dari screening dari bilangan apapun yang ada di lingkungan sekitar itu kita bisa deteksi. Jadi nggak cuma hanya udang aja. Jadi ibaratnya tambak ini mau segala aktivis yang ada di bidang udang itu bisa mendeteksi penyakit sedini mungkin dan sedetil mungkin, enggak lagi yang kayak dulu ini ada apa penyakit apa terus kok deteksi penyakit ini ternyata kok ini di lansirnya beda. Jadi kita benar-benar bikin kit yang seakurat mungkin. Nah, next. Sorry. Nah ini kenapa kita namakan RX Ready? Ini singkatnya nanti akan dijelaskan oleh tim teknis dari Nusantik. Itu kita membuat kit itu selama ini kan kalau di lapangan keluhannya adalah kit itu kompleks untuk dibikin. Jadi kita harus mencampur A, B, C, D, terus rawan kontaminasi, terus ada false positive, false negative dan lain-lainnya. Makanya kita memutuskan gimana caranya desain kit kita ini harus sesimpel mungkin. Jadi ibaratnya orang memakai itu ibaratnya kayak mau makan mie instan. Jadi nggak lagi nyampur dan lagi ukur-ukur dengan banyak variabel ya. Itu akhirnya kita bikinkan desain RX Ready. Nah, RX Ready itu apa? Mungkin aku akan menjelaskan ke tim teknis untuk lebih bisa jelaskan. Mungkin Mbak Lulu bisa join ya. Terima kasih. Boleh lanjut. Iya. Terima kasih Kak Yazid. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kembali saya Lulu dan Kamal. Sebetulnya dari tim teknis Shrimp Protect ini ada 4 orang Pak Bu. Ada 4 orang tapi hanya 2 orang yang hadir di sini biar yang 2-nya tetap bisa melakukan pekerjaan di laboratorium. Nah, berikut ini adalah perbedaan Shrimp Protect dan kit yang lain. Kalau kita lihat di sini sisi sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa PCR kit yang lain biasanya kita harus mencampurkan master mix, primer, probe, dan nuclease free water. Yang mana itu membutuhkan ketelitian yang tinggi. Apalagi kalau konsentrasi yang dibutuhkannya sangat kecil. Dari segi teknisnya perlu ketelitian tinggi, dari penghitungannya juga perlu ketelitian tinggi, sehingga rentan terjadinya error. Nah, selain itu, dengan kita melakukan preparasi qPCR seperti itu, memakan waktu yang lama juga. Lalu tidak user-friendly, dan kita harus menghitung setiap detailnya seperti itu. Belum lagi kita harus melebihkan 1 reaksi. Biasanya kan kalau kita pakai qPCR mix itu, kita lebihkan 1 sampai 2 reaksi seperti itu ya Bu. Itu kan menambah cost juga kan. Iya. Nah, berbedanya kalau Shrimp Protect RX Ready ini kita ready mix. Jadi super mix, kita sebutnya super mix. Super mix itu sudah berisi semua komponen yang dibutuhkan untuk real time PCR. Jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan 1 kali tarik sebanyak 15 mikroliter
dimasukkan ke dalam tube, lalu ditambah 5 mikroliter sampel. Jadi itu, iya, jadi sudah sangat siap, jadi sudah ready to use, sudah meminimalkan terjadinya error, meminimalkan terjadinya error pada perhitungan ataupun teknis. Nah, sebetulnya ini adalah perbedaan keduanya antara RX Ready dan qPCR pada umumnya. Kalau boleh tahu di sini biasanya pakai apa ya Pak Bu? Pakai yang dipisah gitu, udah harus campur. Ya, pasti ya saya merasakan Ibu juga pasti setiap hari itu kan lumayan ya kalau misalkan sampelnya lagi banyak gitu kan, butuh ketelitian tinggi. Nah, lalu sebetulnya selain itu, sorry, apa sih perbedaan Shrimp Protect? Sorry, bentar. Oh ya. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan Shrimp Protect dengan kit yang lainnya. Ini kita bandingkan Shrimp Protect dengan kit yang beredar di pasaran. Kita lihat dari segi waktunya terlebih dahulu. Waktu runtime-nya Shrimp Protect ini sangat singkat, hanya membutuhkan waktu 34 menit di device X. Tentunya kecepatan waktu berjalannya qPCR ini bergantung dengan merek yang kita gunakan, alat yang kita gunakan. Nah, ini kita sudah coba di 2 alat, di mana di device X ini Shrimp Protect ini hanya memakan waktu 34 menit dan di device Y ini memakan waktu 47 menit. Sementara kit A yang banyak beredar di pasaran itu memakan waktu lebih dari 1 jam dalam proses runtime-nya. Ini belum termasuk dari proses preparasinya. Jadi mungkin dari awal sampai akhir mungkin membutuhkan waktu 2,5 jam. 2 sampai 2,5 jam. Belum proses report-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan AHPND test dengan Shrimp Protect. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan Shrimp Protect AHPND dengan tes AHPND dengan kit yang lain? Yang membedakannya adalah kita mampu mendeteksi 2 gen sekaligus. Yang mana gen yang kita deteksi dengan kit Shrimp Protect adalah PIR A dan PIR B. Nah, PIR A dan PIR B ini adalah gen yang bertanggung jawab dalam terjadinya penyakit AHPND di udang. Selain itu, limit of deteksi kita juga sangat rendah. Kita mampu mendeteksi penyakit atau mendeteksi bakteri itu hingga 0,5 sampai 0,75 kopi per mikroliter reaksi. Jadi itu sangat kecil. Oke, silakan. Karena di lapangan itu sering banget terjadi. Itu case di mana AHP ini positif, cuma mortality rendah. Ada case di mana mortality tinggi sekali, AHP-nya negatif. Nah, makanya itu ketika kita hadir pertama kali kemarin di Munas, itu Munas yang di Surabaya, Indonesia itu benar-benar yang inovasi kita ini benar-benar bikin pola di lapangan. Jadi benar-benar orang ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ibaratnya ketika kita bilang PIR B ini adalah nggak bisa disatukan, itu langsung berlarinya di tangan. Jadi orang baru sadar kalau memang inilah penyebabnya selama ini di lapangan sering sekali terjadi case-case serupa. Jadi makanya harapannya dengan kita menggunakan kit seperti ini yang kita pecah dua ini menjadi apa yang beda, nah itu harapannya bisa membantu para penangkap lah. Jadi lebih akurat dalam membaca, karena AHPND ini kan bisa dibilang dalam tahap pandemi. Jadi bahkan mau di area Banten, Lampung, Bangkas, Jawa Timur pun kayaknya AHPND udah mulai menyebar ya. Jadi ini merupakan kit yang bisa dibilang yang bikin rame. Jadi ibaratnya kita diserang dia, cuman dipuji juga iya. Jadi ibaratnya ya kita mau menghadirkan transparansi aja lah, jadi bilang bisa sensitif. Cuman kalau emang harapannya kan tetap ya kita pengen bantu penambak biar lebih tahu real lapangan itu seperti apa sih. Kenapa mereka selama ini selalu abu-abu, selalu bingung ini ada apa, ini ada apa. Kurang lebih seperti itu sih. Kenapa kita memutuskan untuk memecah by design dan ini tidak kita harapkan gitu. Mungkin bisa dilanjut. Iya, terima kasih Kak Yazid atas tambahannya. Iya betul sekali Pak Bu. Jadi awal-awal kita rilis Shrimp Protect itu polemiknya itu cukup tinggi. Jadi kita memang harus menjelaskan satu persatu lagi pelan-pelan kenapa kita memilih PIR A dan PIR B, karena di lapangan itu memang banyak menemukan misalnya false positif atau false negatif seperti itu.
Selanjutnya ini adalah performa dari RX Ready AHPND. Seperti yang kita ketahui bahwa performa dari kit itu kita lihat dari linearity dan efisiensi amplifikasi. Setelah sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu spesifitas dari kitnya itu seperti apa. Berikut ini adalah performa dari PIR A dan PIR B, yang mana PIR A ini memiliki efisiensi sebesar 95,22% dengan R-square sebesar 0,999. Sementara PIR B ini memiliki efisiensi 93,51 dengan nilai R-square sebesar 0,999. Di sini juga kita menampilkan data limit of deteksi. Jadi kita mengulang data sebanyak 21 kali, yang mana dari konsentrasi terendah ini akan kita jadikan klaim seberapa besar limit of deteksi yang kita miliki. Nah, untuk PIR A ini limit of deteksinya itu 10 kopi per reaksi atau setara dengan 0,5 kopi per mikroliter. Dan untuk PIR B ini limit of deteksinya itu 15 kopi per mikroliter atau setara dengan 0,75 kopi per mikroliter. Nah, selanjutnya dalam pengembangan kit tentunya kita harus melihat apakah kit tersebut repeatable atau reproducible ketika kita melakukan pengujian kit itu dengan orang yang berbeda, dengan pengulangan yang banyak. Nah, jadi di sini kami menampilkan data repeatability dan reproducibility dari PIR A. Jadi data ini didapatkan dari 4 orang yang melakukan 4 kali pengulangan di konsentrasi 10⁵ kopi per reaksi, yang mana kita bisa melihat di sini standar deviasinya itu di bawah 0,3 dengan nilai RU-nya 0,001 paling kecil dan paling besarnya itu 0,005 atau setara dengan 0,5%. Jadi data ini menunjukkan sedikitnya variasi yang terjadi ketika kita melakukan pengujian dari ShrimpRotex RX Ready dengan ShrimpRotex RX Ready AHPND. Jadi dengan data ini kita bisa mengklaim jadi tidak ada misalkan saya melakukan pengujian dapat positif, Kamal melakukan pengujian dapat negatif. Itu sangat rendah karena memang variasinya sangat kecil. Kita juga sudah menguji secara statistik, yang mana hasil pengujian dari statistik itu memiliki nilai p-value 0,3 sehingga tidak ada signifikansi dari variasi yang terjadi. Begitu juga dengan PIR B, kami juga melakukan pengujian repeatability dan reproducibility untuk PIR B, yang mana kita melakukan pengujian terhadap 4 orang, 4 kali replikasi pada konsentrasi 10⁵ kopi per reaksi. Di sini kita juga mendapatkan nilai standar deviasi di bawah 0,3 dengan nilai RU paling tinggi itu di 0,05 atau setara dengan 0,5%. Dan setelah kita melakukan uji ANOVA, kita mendapatkan hasil p-value-nya itu sebesar 0,4 sehingga tidak ada perbedaan signifikan dari data ini. Nah, berikut ini adalah data yang kami himpun dari lapangan. Jadi data ini mengkonfirmasi apa yang Yazid sampaikan, yang Kak Yazid sampaikan sebelumnya, bahwa kami menghimpun data ini sampel dari dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur kalau tidak salah campur. Jadi kami melakukan pengujian dengan kit kami, mendeteksi AHPND dengan PIR A dan PIR B. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di grup SP003 kita melihat ada satu sampel yang PIR B-nya tidak ada. Di grup SP0010 juga ada satu sampel yang PIR B-nya tidak ada. Jadi memang mengkonfirmasi bahwa di lapangan itu mungkin saja terjadi entah mutasi di PIR A-nya atau entah di PIR B-nya sehingga tidak dapat terdeteksi dua-duanya. Untuk itu kami memisah antara PIR A dan PIR B sehingga tidak menghasilkan hasil positif negatif palsu, kurang lebih seperti itu. Nah, berikut ini adalah perbandingan ShrimpRotex AHPND yang sudah divalidasi oleh lab lain selain lab kami. Kita lihat terlebih dahulu dari lab 1. Dari lab 1 ini kita lihat kit A ini kit yang beredar di pasaran dengan ShrimpRotex. Sampel nomor 6 kita bisa highlight di sampel nomor 6 yang mana di kit A ini tidak terdeteksi, sementara di ShrimpRotex itu terdeteksi. Jadi kita bisa melihat bahwa memang kita lebih sensitif dibandingkan kit yang beredar di pasaran. Lalu di lab nomor 2 itu tidak ada perbedaan. Lalu selanjutnya ini selanjutan lab nomor 2 dan ada lab nomor 3. Lab nomor 3 juga kita melihat sampel nomor 1 ini di kit A itu tidak terdeteksi adanya AHPND. Sementara di kit kami itu terdeteksi AHPND dengan konsentrasi ya 1,6 kali 10⁻1 dan 5,2.
Selanjutnya, sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau saya bisa lanjut ke WSSW? Iya. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan. Ini adalah performa Stream Protect WSSW, yang mana Izin di bertanya, sini Ibu. efisiensinya itu mencapai 93,80% dengan nilai R-square 0,997. Nah, menariknya di WSSW ini kami mendapatkan limit of detection itu lebih rendah. Kita mendapatkan limit of detection itu bisa mencapai 5 kopi per reaksi atau setara dengan 0,25 kopi per mikroliter reaksi. Lalu ini juga data repeatability dan reproducibility, kita melihat tidak adanya perbedaan signifikan dari 4 orang yang melakukan pengujian. Nah, berikut ini juga adalah perbandingan Stream Protect dan kit yang sudah beredar di pasaran yang sudah divalidasi oleh lab lain. Menariknya di sini kita bisa melihat di lab nomor 1 yang mana di kit A dilakukan pengujian terhadap 6 sampel, tetapi ada 3 sampel di kit A yang tidak terdeteksi. Sementara di Stream Protect itu terdeteksi 3 sampel positif. Lalu di lab nomor 2 itu tidak ada perbedaan. Dan kurang lebih kalau untuk performa dari Stream Protect AHPND dan WSWSW adalah kurang lebih dari performa kitnya itu sendiri dan validasi dari lab lain, karena itu biar lebih fair. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kami sendiri, tetapi dari sudut pandang lab lain juga. Jadi ini sampelnya itu, kit kami itu sudah disebarkan di Lampung, Medan, Surabaya. Jadi kita sebarkan lalu dilakukan pengujian seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya adalah perbandingan AHPND Stream Protect dengan kit yang lainnya. Mungkin dari sini dari Yazid bisa ditambahkan. Yazid, silahkan yang ini. Ya, silahkan. Silahkan. Oke, berarti sebagai comparison-nya antara kedua, sebenarnya yang kita uji sebenarnya banyak Pak dan Ibu. Jadi kita kitnya itu yang dari merek-merek lain itu kita hampir 5 atau 6 merek lain yang kita uji. Cuma kita ngambil hanya satu aja yang kita rasa yang paling apple to apple, paling head to head lah, paling mendekati. Nah, ini untuk yang contohnya kita ambil AHPND. AHPND itu kalau punya dari Stream Protect atau punya kita jelas state kalau emang kita targetnya itu ada 2 peer, A dan B. Nah, sementara merek lain yang terdekat aja itu mereka nggak menyebutkan gennya itu apa aja. Jadi nggak spesifik secara dikasih tahu ya, ini kita apa yang jadi target kita, entah peer A-nya kah, atau peer B-nya kah, atau gimana, kita nggak tahu. Kalau kita state jelas, kita 2 gen yang berbeda, bisa semua. Terus yang kedua, kita dari limit of detection-nya, kita bisa dibilang super sensitif, jadi sangat-sangat sensitif dibanding komparasi kit lain. Jadi kalau yang kit B itu jauh banget, bisa aku bilang. Kalau yang kit A, kita bisa dibilang kita di atasnya mungkin 10%, 20% lah. Kita di depan nggak terlalu jauh, jadi kita bilang head to head. Nah, yang paling kita menang itu adalah ease of use-nya, kemudahan pemakaian, karena kita dalam bentuk RX ready. Nah, itu yang alhamdulillah dapat komplimen yang luar biasa positif. Jadi untuk para user itu untuk makainya super gampang. Jadi hanya tadi ya tinggal masukin super mix sekian mikro ya, Bu ya. 15 mikroliter dan 5 liter sampelnya. Jadi yang lain merek lain itu tetap harus campur-campur. Nah, itu yang menjadi keunggulan kita. Alhamdulillah kita dapat testimoni luar biasa positif di situ, dan yang selanjutnya itu adalah runtime-nya. Nah, runtime kita itu kita sudah tes di berbagai alat, berbagai merek juga. Itu kita alhamdulillah selalu paling cepat. Jadi untuk user-user yang memang harian sampelnya itu banyak sekali, misalkan udang, itu kita sangat membantu. Jadi ibaratnya turnover-nya bisa lebih cepat, lebih banyak jauh dibandingkan yang merek yang lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah dari ketersediaan. Nah, ketersediaan kita ini karena kita kit PDM, alhamdulillah kita udah terdaftar juga di katalog bersama dengan Bu Diana atau pihak King Lab Medical Lestari. Semua produk kita itu bisa dibilang sudah dapat dibeli melalui King Lab dan di katalog ya Bu ya, di katalog terus sudah secara resmi. Jadi kita tidak akan inden lama. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu-ibu pesan hari ini, maksimum itu seminggu atau 2 minggu sudah nyampe. Jadi H+2 itu udah kita proses dari warehouse untuk diproses ke customer ya Bu ya, gitu. Jadi udah nggak lagi ada keluhan-keluhan seperti barang yang nggak tahu di mana, atau belum ada kabar sudah sampai mana, atau nggak sampai-sampai, atau sama sekali indennya. Nah, itu jadi kita berusaha untuk mensupport dalam negeri ini dengan dalam bentuk
availabilitasnya itu kita harapkan, kita usahakan selalu ready. Jadi nggak ada lagi tunggu-tunggu ya Bu ya. Gitu. Nah ini next nah ini begitu pula sama dengan OSSP. Cuma OSSP ini bisa dibilang keunggulannya yang bisa dibilang hampir mirip ya dengan AHPND, tetapi LOD-nya ini kita sangat jauh lebih sensitif ketimbang yang lain. Jadi kalau misalkan yang tadi misalkan AHPND ini kita pecah dua, kalau yang OSSP ini kita secara LOD jauh lebih sensitif dibanding merek lain. Nah, saya ini sama, ease of use-nya sama, kemudahannya kita dalam bentuk RX ready juga, runtime-nya juga kita sama-sama aja, mirip-mirip 34 menit atau sampai 40 menit maksimum dengan berbagai alat. Availabilitasnya juga sama dengan AHPND, kita selalu ready, jadi nggak ada tunggu-tunggu atau inden lama, kita nggak ada gitu. Nah ini kita kenapa? Sebenarnya kita ada 6 produk yang sudah ready, cuman kita ambil 2 sampel contoh penyakit ini yang kalau aku beberin semua kayaknya lama gitu. Jadi mungkin next lu. Nah ini sebenarnya ada, nah ini salah satu yang kita pakai untuk kita di lapangan untuk mengedukasi para aktivis udang di lapangan. Jadi setelah studi kita selama hampir setahun, kita menstudi hampir 10 penyakit. Jadi ini yang kita gunakan untuk lapangan, dalam artian tiap selama ini kan orang masih mikir penyakit ini dari awal atau akhir itu bisa menyerang kapan aja, dan ketika mereka testing itu mereka nggak tahu sebenarnya tuh yang enak tuh kapan untuk dites, karena kita pelajari dari Kanaim juga atau Bunaim juga udah ngasih advice itu tiap penyakit di udang itu bisa transmisinya vertikal horizontal, juga dalam dia memiliki masa serang yang beda-beda. Jadi selama ini kan orang mikir kalau HPD itu bisa menyerang di umur 80 hari, misalnya di usia 80. Sebenarnya kalau HPD itu hanya menyerang di awal, di ukuran benur, terus naukli itu sampai umur 30. Jadi lepas dari itu untuk tes HPD nggak apa-apa, cuman jadi kayak ngapain. Nah itulah yang kita gunakan untuk mengedukasi para petambak. Begitulah WS. WS itu pun juga dari sampel. Nah ini kita sampel-sampel ini adalah yang kita rangkum dari sekian ribu sampel yang sudah kita ambil di lab internal kita. Nah WSSV ini juga trennya memiliki tren sendiri. Jadi WSSV ini dari benur pun sudah bisa positif. Terus kita menemukan kalau pattern WSSV ini bisa dibilang merata sepanjang siklus. Jadi dari DOC 20, terus 30, 40, 60 pun bisa menyerang WSSV. Makanya kita di internal kita akhirnya menginfokan untuk WSSV ini dites rekomendasinya adalah 20, 40, 60. Karena dia benar-benar range-nya luas sekali WSSV. Sampai umur panen pun masih bisa menyerang, masih ada mortalitas. Yang ketiga itu adalah IMNV. IMNV itu bisa dibilang dia pernah kita juga temukan positif di benur. Aku nggak bisa nyebut dari mana, cuman itu dari pakan pun juga pernah kita tes itu positif. Kan IMF ini di awal-awal dia nggak terlalu makan, mortalitasnya nggak terlalu gimana-gimana. Cuman ketika hit umur 35 hari, 40 hari, 50 hari up, itu baru matinya luar biasa IMF atau MIO lah di lapangan. Nah sebenarnya yang jadi case unik itu adalah EHP sebenarnya, yang lagi diramai di lapangan juga. EHP ini merupakan yang lagi momok lah, karena EHP ini awareness-nya masih minim sekali, karena dia karena kan petambak sekarang mikirnya kalau belum mati ya belum ada masalah. Nah EHP ini kan sebenarnya juga dia nggak bikin udang mati, tapi bikin udangnya tuh kerancah. Jadi udangnya nggak mati, cuma nggak bisa besar, ADG-nya rusak sekali. Makanya di lab internal kita tuh juga lagi banyak sekali case EHP. Nah ini yang menjadi, kalau kita hitung-hitung ya AHPND, WS, IMNV atau EHP sebenarnya yang paling nggak kalah, bukan kalah mengerikan sih, cuma sangat mengerikan dalam dampak ekonominya adalah EHP sebenarnya. Karena pakannya jalan terus, listrik jalan terus, gaji jalan terus, cuman udangnya tuh kecil sekali, jadi berarti nggak berkembang-kembang. Nah mungkin next sebenarnya ada TSP dan IHP, cuman kita nggak masukkan karena kita masih berkutat di seputar EHP gitu. Next, nah ini merupakan data dari yang sudah kita kumpulkan selama kita hampir 4,5 bulan, 1 tahun, hampir setahun kita running di unit ini. Dan ini melakukan distribusi juga, user-user kita yang melalui KML juga sudah dijual. Nah itu, yang pertama itu kita sudah memetakan daerah mana aja yang memiliki tren yang beda-beda. Misalkan kita ambil daerah Lampung. Daerah Lampung itu bisa dibilang trennya itu yang paling parah itu adalah AHP. Paling parah itu adalah MIO. IMNV-nya. AHP itu malah nggak terlalu banyak. Nih entah kita yang masuk sampel dikit atau gimana, kita nggak tahu ya. Cuman paling parah itu di Lampung adalah MIO-nya. Nah, begitu pula yang EHP juga bisa dibilang mengagetkan ya, karena kita juga nggak nyangka kalau emang EHP itu sangat banyak sekali di Lampung. Terus yang kurang lebih sama jumlahnya itu adalah WSSV. WSSV juga bisa dibilang di Lampung sangat-sangat bahaya. Nah Banten itu bisa dibilang zona sangat merah, semua penyakit ada di situ. Jadi dari AHPND, IMNV, WSSV,
EHP itu benar-benar merata sekali. Nah, Jawa Barat kurang lebih mirip, dan yang nggak kalah parah juga adalah Bangka sebenarnya. Bangka ini juga bisa dibilang zona merah sekali, karena aku juga punya banyak relasi di sana yang mengeluhkan penyakit ini selama ini belum ada yang testing secara benar. Jadi kita nggak tahu musuh kita itu apa aja, dan setelah kita gather sampelnya, kita menemukan kalau memang kita simpulkan bahwa yang paling parah itu paling banyak itu adalah si IMNV. Jadi bisa dibilang apa ya, ini jangkauan kita, tapi masih ada yang kita harusnya masih masukin Banyuwangi dan Bali ya, dan Lombok, karena belakangan juga kita dapat sampel dari sana itu distribusinya mirip-mirip. Jadi bisa dibilang dapat disimpulkan kalau kondisi Indonesia ini bisa dibilang sangat parah dari segi distribusi penyakitnya. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai misi utama kenapa kita develop kit ini dan teknologi ini. Untuk harapannya selama ini kan pemerintah agendanya kan selalu 4 juta ton per tahun, dan baru kemarin minggu lalu atau 2 minggu lalu kan turun ke 2 juta ton melalui Instagramnya KKP. Nah, itu yang kita sangat sayangkan, kenapa turun. Menurutku salah satu penyebab utamanya adalah ya penyakit yang menjadi momok paling merugikan lah di lapangan itu. Nah, ini yang bisa kita simpulkan dari data yang sudah kita, dan kedepannya sih kita harapannya bisa mengerjakan ini secara lebih serius dengan kolaborasi dengan pemerintah atau dengan swasta manapun. Jadi kita bisa provide data-data seperti ini tuh lebih bagus lagi lah penyajiannya. Next mungkin. Enggak, jadi oke. Data yang bagus ini tadi. Oke, ini ada data yang dari bagus sekali. Jadi sampelnya ini ada apa aja. Jadi yang kita kumpulkan selama ini itu sampelnya bukan hanya udang tambak, Bu. Jadi kita itu sampel itu dari udang tambak, ya. Nomor kedua itu adalah benur. Benur itu juga luar biasa, banyaknya yang positif. Terus yang ketiga itu adalah pakan. Pakan tuh nggak cuma yang alami ya, pakan juga pelet pun kita tes. Artemia, pelet, semua segala macam itu kita benar tes, dan itu kita temukan beberapa kali case itu positif. Dan dampaknya of course itu adalah di udangnya sendiri, ketika dia makan dia jadi positif. Terus yang kelima itu adalah binatang random yang ada di sekitaran tambak, misalkan kepiting, terus udang yang udang liar yang aku nggak tahu ya nama biologinya apa. Terus ada lagi cacing laut. Jadi ibaratnya semua ada beberapa pihak juga itu yang sering mengirimkan sampel yang non udang, dan itu pun kita terima untuk dites, dan alat kita itu teknologi kita bisa untuk pakai itu untuk bisa testing dari binatang-binatang itu. Jadi yang bisa dibilang dari yang kita sampulkan di sini, dari yang ada di sini tuh nggak cuma udang ya, Bu. Jadi benar-benar semua. Jadi berarti bisa dibayangkan kalau di lapangan itu transmisinya itu bukan lagi udang ke udang, cuman benar-benar dari indukan bisa, dari pakan bisa, dari binatang liar bisa. Jadi benar-benar nggak ada habisnya. Nah, ini yang kita coba tackle lah di lapangan dengan membantu deteksi secara akurat dan dini ini gitu. Jadi pertanyaannya bagus sekali, makasih Bu. Kalau juga itu menjadi pertanyaan yang bagus. Nah, ini yang underdev. Jadi sebenarnya kita sudah ada 6 penyakit yang kita sudah bisa di order. Yang itu pertama yang sudah siap secara teknologinya dan development-nya. Itu pertama adalah AHPND, WSSV, IMNV, EHV, IHV, dan TSV. Ada 6 penyakit dari 10 yang udah bisa beli. Sementara 4 lainnya yaitu ada IHHNV, DIV1, HPV, CMNV itu lagi under development. Harapannya sih DIV1 dan CMNV itu rilis by Juni atau Juli. Yang terakhir baru ada HPV dan IHHNV. Jadi kita sih targetnya itu optimisnya adalah selama Q3 itu udah selesai semua 10 penyakit udang ini. Nah, di tahun depan insya Allah 2024 itu kita akan mulai develop untuk yang multi disease. Jadi sekali tembak itu bisa langsung 3 penyakit. Harapannya teman, karena emang itu by desain itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih memakan waktu, kita harapannya sih by 2024 baru bisa menjual secara komersial untuk yang multi disease ini, multiplex ini. Nah, itu lengkap untuk DNA ataupun RNA-nya. Jadi untuk yang misalkan yang DNA kita akan bikin contohnya AHPND, WS atau dan EHP. Jadi sekali tembak bisa ke 3 penyakit itu. Terus ada lagi DIV1, terus IHNV, misalkan sama satu lagi HPV misalkan contohnya. Jadi begitu pula yang RNA juga sama, IMNV, YHV, TSV misalkan. Jadi satu kali reaksi bisa untuk 3 penyakit gitu. Harapannya sih 2024. Next, mungkin lu paling itu yang bisa kita Nusantik sampaikan.
dan King Lab. Mungkin kalau emang ibu-ibu atau bapak ada pertanyaan ada yang bisa disampaikan, monggo kita buka sesi pertanyaannya. Tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Yazid sama Bu Lulu ya yang telah memberikan presentasi untuk WS sama AHPND. Nah, yang menarik nih Pak Yazid sama Bu Lulu tadi disampaikan bahwa deteksi identifikasi penyakit AHPND atau IMNV atau WS itu tidak hanya udangnya. Tadi yang saya sangat tertarik adalah dari pakan. Pakan ini pun bukan pakan alami, artinya bukan pakan dari cacing maupun artemia maupun cumi. Yang menarik di sini adalah pelet. Nah, pelet ini kan kalau melihat proses itu kan memang untuk menaikkan protein, salah satunya adalah dari tepung-tepung produk hewan kan ya. Bisa tepung ikan, bisa jadi mungkin dari udang juga gitu kan. Tetapi dalam proses pembuatan pelet itu kan selalu menggunakan suhu tinggi. Suhu tinggi ya, dipanasin kan. Yang notabene harapannya dengan adanya suhu tinggi itu si virus yang menempel pada bahan tadi yang raw material untuk pakan pelet itu kan mati. Nah, ini ada nggak informasi sejauh mana sih korelasi atau bahayanya dari pelet yang teridentifikasi oleh pasti kan DNA-nya kan, DNA si virus yang ada di stream RX ready tadi yang stream protect tadi kan, itu sampai di mana Pak? Kira-kira bahayanya? Karena kan si virus ini kan udah mati, ini kena panas gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Di situ yang kita lagi berpikir sementara ini kan kalau kita melihat analisa resiko, di situ pakan pelet kan udah dipanasin, artinya resikonya udah rendah nih. Nah, cuman gimana ini ada nggak data sekiranya efek dari pakan itu ke apakah benar-benar jadi sakit nih si udangnya gitu. Mungkin kayak gitu Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Nah ini pertanyaannya juga bagus. Jadi hal ini juga kita pernah bahas dengan Bu Sidratul Naim dan rekan-rekan dari lapangan juga. Nah untuk sampai kita bisa jawab secara detail itu mungkin kita belum bisa ya Pak. Karena emang dibutuhkan riset ya. Karena kan yang kita lihat sekarang itu bukan hanyalah sih, kita di ujung yang kita lihat kan. Jadi nah kita ini screening saat itu ya, bukan saat ini juga berjalan itu pelet dari berbagai merek. Nah berbagai merek. Nah itu kalau menurut ada yang bilang ketika udang makan pelet itu tetap bisa transmisi. Jadi tertular bisa dibilang. Misalkan WS, kita juga pernah nemukan kalau case itu pelet pernah ada yang positif WS dan setelah itu udangnya juga kena WS. Nah, kan untuk kita bisa menyimpulkan langsung itu kan butuh riset yang benar-benar ya. Karena kejadian WS di pakan pelet ini juga sekali dua kali, cuman lumayan sering, Mbak. Nah, itu yang menjadi apa yang kita pengen angkat, cuman takutnya sensitif. Nah, itu yang apa? Makanya aku untuk menjawab ini harus hati-hati banget. Cuman kalau emang aku bicara efeknya di lapangan, kalau dari event dari Bu Naim atau dari apa yang ahli-ahli pun untuk menjawab ini juga mereka membutuhkan waktu lebih dan riset yang spesifik untuk cari tahu sebenarnya penyakit-penyakit yang di-carry oleh para pelet-pelet yang beredar ini apakah ketika si udang makan pelet-pelet ini dia bisa terinfeksi. Cuman yang menjadi masalah adalah ya, selain jawabannya juga masih abu-abu, yang menjadi kita lihat itu adalah CT value dari apa pakan yang kita temukan positif itu CT-nya rendah-rendah Pak. Jadi kalau di COVID itu bisa dibilang orang udah pasti meninggal, sudah pasti. Nah itu yang kita temukan beberapa kali karena misalkan kita sempat beberapa kali case, even Mio pun pernah deteksi di pelet. Jadi nggak cuma WS. Nah itu yang aku rasa untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita butuh riset dulu sih Pak. Itu untuk benar-benar tahu secara pasti efeknya apa di ketika udang makan pakan yang terdeteksi positif WS atau punya positif penyakit apapun. Gitu Pak. Oke, ini karena gini Pak Yazid, beberapa hari yang lalu lab kami juga tertarik dengan pakan pelet ini. Dan hasilnya memang hasil dari teman-teman lab analis
positif. Makanya tadi mungkin dari tim dari Nusantik sudah memberikan langkah lebih maju untuk pembuktian apakah benar yang dari pakan pelet yang dulunya kita analisakan resikonya itu rendah, ternyata tidak seperti itu. Itu yang mungkin kita perlu informasi itu kan gitu kan. Karena memang terus terang tusi di BKIPM kan nggak sampai ke riset ke sana untuk saat ini ya. Jadi kan kita lebih ke deteksi terkait penyakit-penyakit yang sudah diputuskan oleh kementerian untuk HPIK yang tadi itu kan. Nah setelah itu mungkin perlu informasi lebih Pak. Apabila nantinya ada hasil riset dan lain sebagainya, mungkin kita bisa berkolaborasi lah dengan BKIPM supaya nantinya, artinya BKIPM ini kan luas ya, bukan hanya di Merak, tapi BKIPM di semuanya kan apabila membutuhkan sampel dan sebagainya bisa berkolaborasi mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Nah ini juga ada contoh case juga Pak, ini agak unik. Dulu pernah kemasukan sampel dulu AHP nih positif dan kurang lebih case-nya mirip, CT mirip, yang PIR A, PIR B juga mirip. Cuma ada satu dari Banten, satu lagi Jawa Timur. Yang Banten itu dengan kondisi serupa seperti yang Jawa Timur itu kematiannya parah banget Pak, parah banget. Jawa Timur itu kematiannya dikit banget. Jadi boleh dibilang positif parah nih, cuman kematian di lapangan tuh dikit banget. Nah makanya hal-hal seperti itu kita sangat jujur, kita sangat open Pak untuk misalkan memang diberi kesempatan untuk misalkan melakukan riset seperti itu ya. Cuma kan emang kita ketika kita udah harus nyentuh lapangan, of course kita harus punya site sendiri, kita punya lahan yang kita coba-coba sendiri untuk kita cari tahu entah makan yang positif itu entah ketika dikasih ke udang itu akan efek seperti apa. Nah kedepannya sih kita harapannya akan ada Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, kita juga sebenarnya penasaran karena yang beredar ini kan yang positif ini kan juga bukan dari pakan doang. Banyak sekali yang misalnya transmisinya kan ibaratnya dari indukan lah, dari binatang-binatang yang sekitar lewat lah, kepiting pun pernah kita deteksi juga positif WS. Positif WS. Jadi ibaratnya kalau kita cari hatu-hatu itu nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Benar-benar case di industri udang ini benar-benar memang butuh extra effort. Makanya kita jujur kalau memang kita kan swasta berharapnya kolaborasi dengan yang terdekat adalah pemerintah. Makanya untuk mencapai hal-hal seperti itu agar jawabannya juga makin terkuak, kita butuh kolaborasi semacam itu, Pak. Jadi ibaratnya harapannya nggak cuma dipakan, untuk semua variabel ya yang ada di mengitari udang kita bisa discover satu persatu. Gitu sih, Pak. Karena banyak sekali. Tapi pertanyaannya bagus sekali Pak, itu luar biasa bagus karena itu even Bu Naim pun menjawab itu juga bingung karena emang butuh waktu dan risetnya tuh luar biasa dalam itu untuk cari tahu dan karena itu baru dari WS belum lagi mungkin dari MIO atau dari EHP. Pertama EHP juga kan bahaya banget kayak misalkan di lapangan juga orang udah mulai aware EHP itu juga luar biasa berbahaya karena kalau bisa dibilang bahasa tambaknya ruginya paling dalam karena udah nggak gede-gede. Mati sih enggak, cuma ngabisin pakan iya Pak, betul. Kalau kincirnya mati sih nggak apa-apa, kincir nyala terus oleh Pak. Jadi kayak nyala terus, gaji jalan terus. Operasionalnya jalan terus, ketika dipanen kok cuma segini, FCR-nya 2, lah sekian berapa gitu. Jadi banyak sekali. Kita starting dari ini kita pengen ya Pak. Gitu. Jadi harapannya ke depannya kalau ada yang ingin ada kolaborasi atau apapun, kerjasama dalam bentuk apapun, ya kita sangat welcome. Dan King Lab pun aku rasa juga siap support ya Mbak ya. Dan Bu, itu sih paling Mbak. Dari aku paling gitu, mungkin ada pertanyaan yang lain dari Bapak atau Ibu mungkin yang ingin bertanya, sangat welcome untuk didiskusikan. Oke, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang di ruang rapat sini ada yang mau didiskusikan? Bu Ati, monggo. Saya nggak tertarik tentang PIR A dan PIR B tadi ya. Kalau dari yang didesain sama Nusantik ya. Nusantik ini kan kata infonya PIR A sama PIR B terpisah ya. Dan sampel-sampel yang diambil di lapangan tadi juga disampaikan kadang hanya ada PIR A, kadang ada PIR B atau kedua-duanya. Berdasarkan apa istilahnya pengalaman
dari sampel-sampel yang masuk, kondisi yang menyebabkan penyakit di lapangan itu sebenarnya atau keparahannya tuh bagaimana? Apakah kalau PIR A aja atau PIR B aja atau kedua-duanya? Mungkin kita sebagai mungkin karena kita tidak langsung terlibat di lapangan, yang mungkin sampel kita juga yang kita uji juga terbatas, mungkin mohon informasinya. Terima kasih. Lo Bu, pertanyaannya juga ini bagus Bu, PIR A dan PIR B lebih bahaya yang mana? Jadi kalau di lapangan itu kalau bayi sampel yang kita masuk ya Bu ya, itu yang mortalitasnya paling tinggi itu biasanya malah yang PIR B. PIR A itu jadi kalau ke aku anggapnya sih analoginya adalah kayak manusia Indonesia gitu yang dominannya tangan kanan itu yang tangan utamanya. PIR B itu adalah tangan kanan, PIR A itu adalah tangan kiri. Keduanya bisa nonjok dan keduanya ketika nonjok pun sakit, cuman jauh lebih sakit yang kanan. Jadi kalau misalkan kedeteksi yang B itu yang kita temukan biasanya mortalitasnya udah tinggi tuh. Kalau yang A ada kematian, cuman dia nggak terlalu parah lah, mungkin 20%, 30% masih ada. Cuman kalau yang B itu bisa sampai 45%. Nah, yang paling bahaya itu kalau amit-amit dua-duanya yang positif. Dan itu beberapa kali kita temukan tuh kalau dua-duanya positif itu bisa dibilang rata. Satu kolam tuh bisa dibilang udah assalamualaikum lah. Jadi ibaratnya udah tinggal tinggal selamat jalan dan sampai jumpa lagi Pak ya. Jadi gitu. Kalau tingkat di lapangan itu Pak, Bu, itu yang paling parah kembali lagi itu adalah PIR B Bu. Kalau PIR A-nya lebih ada, cuman nggak terlalu yang sesakit PIR B-nya. Nah, kalau kedua-duanya itu naik positif, itu tambak tuh sudah hampir dapat dipastikan. Kalau apalagi kalau DOC 30 ke bawah, 35 ke bawah, itu hampir dapat dipastikan tuh udah tidak dapat diselamatkan. Gitu sih Bu. Kalau dari temuan kita ya selama ini di lapangan kita imbangi juga di internal lab kita. Siap Ibu, sama-sama. Oke, ada yang lain? Bu Tini, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi balik lagi ke peta yang tadi itu. Iya. Ini sangat sensitif, Mas. Nah, peta yang ini. Ini kan tadi dari sampelnya itu bukan hanya dari udang ya. Barangkali nanti maksudnya yang pertanyaan selanjutnya itu alat yang digunakan itu real time semua atau konvensional? Real time semua. Oh. Konvensional. Konvensional sama real time itu kan memang perbedaannya sangat signifikan ya. Jadi secara visual sama secara kuantifikasi seperti itu. Jadi yang kita akan launching develop kit yang lain lagi penyakit di udang ataupun di ikan nantinya itu pasti secara real time seperti itu. Jadi yang ada peta penyebaran seperti ini adalah data-data untuk pengujian real time PCR. Nah, aku juga pengen konfirmasi sedikit ya Pak ya, untuk alat yang dipakai di sini kan dari EBI step 1 aja ya Bu Tini ya, Bu Sartini ya, iya. Di step 1 aja itu ada 3 channel kalau nggak salah Pak ya. Nah itu tidak ada channel yang namanya CE5. Kit yang kita develop, Nusantik develop itu adalah menggunakan FAM untuk target virusnya dan CE5 itu untuk internal kontrolnya. Seperti itu. Jadi internal kontrol terkadang di lapangan itu kita butuhkan karena memang kita pengen tahu bahwasanya apa yang kita udah ekstraksi itu adalah dari udang tersebut seperti itu. Cuma balik lagi untuk penyakit tetap target virusnya yang kita akan lihat yaitu target farm seperti itu. Jadi nanti takutnya kok ini nggak muncul internalnya atau apa. Saya udah diskusi terlebih dahulu sama Bu Sartini untuk alatnya yang dipakai apa sih gitu, channelnya apa gitu. Jadi nanti yang kita periksa itu adalah target virusnya seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditambahkan. Terima kasih. Kita juga mau Bapak dan Ibu tidak menggunakan konvensional lagi karena cara kerja dengan menggunakan real time itu memang sangat membantu. Pertama mensingkat waktu, terus kedua kita bisa terbantu dengan melihat kuantifikasinya ya. Jadi tidak lagi melihat dengan band yang ada di situ yang
Memang kalau matanya jeli bisa melihat dengan bagus ya. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan sarana ya, sarana dan prasarana yang ada kita bisa mengembangkan PCR real time juga di sini. Cuman pengguna jasa kita itu mereka kalau kita kan memeriksa penyakit itu berdasarkan permintaan dari ya konsumen kita. Mereka tuh mintanya menggunakan PCR konvensional. Pertama barangkali karena mereka jauh lebih pintar juga ya. Kalau menggunakan dengan konvensional kan limit deteksinya itu enggak ya sesensitif dengan PCR real time. Nah, terus yang kedua dari segi harga juga. Kalau menggunakan PCR real time kan harganya lebih mahal. Barangkali dengan adanya Nusantik ini yang tadi kan melihat ya dengan harga PCR yang tadinya 1 juta, 2 juta bisa turun jadi 250.000. Mudah-mudahan di pemeriksaan udang ini juga bisa seperti itu. Jadi pengguna jasa tidak terbebani dalam segi biaya. Seperti itu bisa membantu mereka juga mendeteksi penyakit ini lebih dini. Itu saja sih, Pak. Satu lagi sih yang saya justru malah balik tanyakan ya Pak. Di sini kan memang beberapa UPT karantina ikan tidak semua UPT mempunyai alat real time PCR. Nah, itu kan hanya beberapa saja ya di Indonesia. Kalau nggak salah total dari 47 UPT itu hanya sekitar 12 UPT yang punya real time PCR. Itu pun punya balik lagi ke pengguna jasa, betul. Kenapa pakai konven? Kita tanya kan. Request-nya seperti itu, mereka maunya pakai konven gitu kan. Nah yang kayak gini-gini kan sebenarnya di luar dari ini kita ya Pak ya. Kita mau neken harga seberapapun untuk kit real time kita, kalau pengguna jasanya memang ininya ke konven kan juga susah. Masalahnya kan memang ya udah diatur dalam perundangan tarif untuk real time konven itu kan ada ya Bu ya, bener nggak? Iya seperti itu sih Pak. Jadi memang balik lagi nantinya ke pengguna jasa. Nah itu nanti bagaimana nih Pak Yasin? Soalnya kita udah demo di karantina ikan Suta di Buska IPM, mereka juga sama seperti itu case-nya gitu. Oke, terima kasih Bu, ini luar biasa. Ya, terkait masalah pengujian, kita kan memang sifatnya layanan publik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya layanan publik, kita memang harus menyiapkan sarana layanan publik. Karena di Kemen juga ada tarif untuk konven, ada juga yang real time. Jadi mungkin nanti kalau yang importasi itu yang kita bisa genjot untuk yang lebih sensitif. Itu karena kan kalau importasi kan sifatnya kan ya, dari negara lain ya. Kita jangan sampai kita ingin menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan kita tidak kemasukan oleh penyakit-penyakit yang dari luar gitu kan. Memang sih seperti Neo dan sebagainya pasti kan nantinya ada apa ya perubahan mutasi dan kita mengantisipasi. Nah kita nantinya makanya di lab SKPM Merak itu ada 2 mesin real time sama konven gitu. Nah untuk saat ini yang real time ke difuannya Bu ya, ke difuannya Ketersediaan bahan. Terus kemudian untuk 2023 ini bahan labnya juga belum siapa tahu nantinya atas rekomendasi dari tim-tim di analis di lab membutuhkan ke real time untuk memperkuat. Memang di Merak bukan pintu pemasukan. Pintu pemasukannya ada di Soekarno-Hatta. Tetapi di Merak adalah melakukan kegiatan impor transit. Jadi dari Soekarno-Hatta diserahkan ke Merak, pemeriksaannya, pengawasannya sampai pelepasannya dari di Merak. Jadi sedikit banyak Merak tidak memiliki tugas dan tanggung jawab
terkait pemasukan importasi induk maupun benur udang faname. Jadi mohon nanti bisa kita bisa bekerja sama, berkolaborasi yang tadi disampaikan Pak Yazid untuk menjaga sumber daya ikan kita gitu loh. Baik itu dari udangnya langsung maupun dari pakan impor cacing beku dari Belanda, terus juga impor fish oil ada. Nah ini yang mungkin nanti perlu informasi teknik-teknik untuk ekstraksi dan sebagainya, karena bahannya kan berbeda. Antara udah bentuk minyak, memang minyaknya ini secara dari informasi sudah menggunakan pemanasan, karena kalau nggak pemanasan saya yakin susah untuk dapatkan si minyaknya kan, untuk ngepresnya kan. Tetapi kita tetap waspada, apakah minyak ikan juga berpotensi menyebarkan penyakit atau seperti apa. Nah itu memang sih kalau informasi minyak ikan dari ikan salmon rata-rata kan untuk, cuman kita tidak tahu apakah sudah ada informasi minyak ikan salmon itu clear dari penyakit udang atau seperti apa, kita belum tahu, belum ada, saya belum pernah baca ya jurnal atau penelitian terkait minyak ikan salmon itu bebas dari penyakit udang, karena saya yakin saya bisa pastikan minyak ikan yang diimpor itu sebagai raw mat untuk pelet udang lah, tidak seperti itu. Mungkin itu Bu ini Mau nambahin lagi yang tadi bahannya itu Mbak Lulu, ada yang perbedaan dia dengan kit yang lain. Nah ini iya. Yang jadi pertanyaan, satu kitnya ini, satu tubnya ini berapa reaksi berarti Mbak? Oh 100 reaksi. Yang 5 menit. 100 reaksi. Berarti udah terusin aja dulu naik. Selesai dulu. Oh, iya. Ini berlaku untuk RNA dan DNA, Pak. Nah, kalau RNA kan kita pakai enzim kan. Daya tahan simpannya itu berapa lama? Ya, terima kasih Ibu. Untuk RNA ini berbedanya kita menggunakan 4 tub. Jadi reverse transkriptasenya itu memang tidak digabung dengan supermixnya. Iya, kalau untuk khusus untuk RNA, tetapi kalau untuk DNA itu sudah jadi supermix gitu. Ya, daya tahannya sejauh ini kita sudah melakukan stability sampai dengan hampir setahun itu sudah, ya masih bagus. Gitu. Ya, silahkan. Kalau ada sama COVID itu sebenarnya kalau emang di konservasi secara benar ya 2 tahun. 2 tahun lebih cukup. Kuat menurut gue kalau berkaitan sama COVID dulu ya, karena memang dari regulasi kan kita harus berkala ya. Kalau sekarang kita hampir setahun, udah hampir mau tahun udah cukup kuat sih. Jadi kayak orang baik-baik kalau ini setahun aja udah kuat, kayak COVID dulu bahkan hampir 2 tahun pun masih nggak apa-apa. Gitu. Harganya bersaing. Kalau harganya sih aku yakin yang pertama bisa diatur, yang kedua terus akan pada Devi aja. Dari katalog, jadi bisa tinggal klik ya. Tapi negosiasinya juga dapat langsung dilakukan. Negosiasi via ini bisa ya. Oke. Nah, tadi yang tadi Pak Yasin itu juga bagus banget. Kalau misalkan dari technical support dari Nusantik ataupun Nusantik atau kami sama kerja
itu kita siap untuk support apapun yang kira sekiranya secara teknis dibutuhkan, mau itu misalkan ekstraksinya seperti apa, terus kalau misalkan sampelnya seperti ini, handlingnya gimana, nah itu kalau bisa kita bantu, kita akan berusaha untuk bantu, dan itu kita nggak akan tinggalkan sih. Dan kita nggak akan apa namanya konsumen, menurut aku ya kita percaya lah kalau itu kita nggak boleh tinggalkan, karena kan yang kita hasilkan juga teknologi yang bisa dibilang revolutionary lah dari bulan ini, breakthrough, terus teknologinya juga masih baru banget, dan apa sampai tahap orang akhirnya bisa kebiasa pakai ini, kita akan hadir untuk terus bersama para konsumen. Jadi banyak apapun support yang dibutuhkan, kita akan coba fulfill apa supportnya gitu sih, Pak. Jadi kita nggak akan tinggalkan yang itu. Kita nggak akan, kita akan coba bantu semaksimal mungkin gitu, dari support setelah solusinya ada. Ya teknikal apapun. Iya, Pak. Kontrol positifnya gimana nih? Kontrol positifnya, sudah termasuk kontrol. Rasanya di 10 pangkat kopi per reaksi. Atau setara dengan 2 kali 10 pangkat, 20.000 kopi per mikroliter. ya pakai, oh iya. Jadi karena kita ambilnya 5 mikroliter kan. Ya, jadi kontrol positifnya sih di sini sudah termasuk kontrol positif. Jadi kalau untuk DNA kit itu ada 3 tube, ada super mix, nuclease free water, sama kontrol positif. Nah, nuclease free water ini digunakan hanya untuk negatif kontrol karena sudah ready mix. Sementara positif kontrolnya itu ada di konsentrasi 2 kali 10 pangkat 4 per mikroliter atau 20.000 kopi per mikroliter. Karena kita menggunakan 5 mikroliter per reaksi, maka dalam satu reaksi totalnya itu ada 100.000 kopi per reaksi. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cek, ya. Jadi masing-masing volumenya itu untuk RX ready itu ada 1,5 mili plus error. 1,5 mili lalu untuk nuclease free water itu ada 500, lalu untuk positif kontrol itu kita berikan 100 mikroliter dan itu bisa diencerkan. Begitu. Bisa, Bu. Biasanya kalau real time PCR sih kita sebagai user lab harus pinter-pinter untuk membedakan mikropipet ya Bu ya. Karena mikropipet yang diambil untuk kontrol positif kalau sama dengan sampel sama dengan negatif kontrol kemungkinan kontaminasinya akan lebih gede. Apalagi itu virus RNA. Sudah pasti NTC-nya pun sering naik. Itu yang saya alamin gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter membedakan kalau kita mau running harus negatif kontrol dulu, sampel baru positif kontrol seperti itu. Jadi mikropipetnya pun harus di labelin. Ini untuk positif kontrol, ini untuk sampel, ini untuk negatif kontrol seperti itu. Jadi kalau kita running kontaminasi itu kan membuang berapa regen gitu kan seperti itu. Jadi real time PCR memang semuanya serba mahal gitu kan. Itu. Iya, kalau sudah kontaminasi itu bikin pusing, bukan hanya ngulang waktu, biaya dan sebagainya itu sih Pak. Jadi masukkan aja sih buat teman-teman di lab. Kok di sini ruang master mixnya sama ruang ini sampelnya, mixing sampelnya itu sama atau gimana nih? Ya, oke. Oh ada. Iya, udah tahu Bu. Minimalis, iya. Bukan minimalis. Oh iya minimalis, nggak apa-apa. Minimalis yang penting bener. Iya.
Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Mungkin yang di Iya, yang dari di online mungkin ada yang ingin bertanya terkait Shrimp Protect RX Ready ini. Oh, nggak ada. Mungkin nanti kita langsung bisa lanjut untuk preparasi sampelnya terlebih dahulu. Habis itu baru nanti pas istirahat kita bisa tinggal nunggu amplifikasi. Keburu nggak kalau kita ekstraksinya sekarang? Perlu ini supaya nggak ada miss juga, sampel yang kemarin aku ini dapat dari tempat kerja lama itu adalah positif WE sama positif IMNV. Jadi kalau mau running AHPND pun tidak apa-apa, tapi di sini tidak punya sampel positif ya. Karena kan sampel yang AHPND itu di enrich gitu, palingan dari genom. Kalau genom pernah ketemu nggak AHPND? Oh, enggak ada dari ekstraksi dong. Ini kan sampelnya sampel itu, sampel jaringan. Iya, Ini IMNV, jadi perwakilan satu DNA, satu RNA. Nanti mungkin kalau ingin ke depannya ingin AHPND atau apa, nanti bisa request juga sih. Cuman kalau tahu ada sampel positif kan kita lebih enak biar tahu juga nanti perbandingan antara positif kontrol sama sampel seperti itu. Karena ini DNA sama RNA berarti nanti ada 2 kali run PCR karena tidak bisa digabung karena beda metode. Begitu paling. Iya. Iya, amin. berarti kita pesennya nunggu multiplex. Bapak kalau enggak, bukan. Bapak kalau untuk multiplex, nanti saya siapkan ya mesin real time PCR yang ada CE 5.5-nya ya Pak ya. Yang 6 channel. Ya terima kasih. Harus kompatibel Bapak. Oke, sampai sini teman-teman yang di ruang rapat, ada lagi yang disampaikan? Kalau nggak ada, yang teman-teman di Zoom, ada yang mau didiskusikan? Bisa resen atau tulis di chat room. Chat roomnya kosong ya, nggak ada ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara offline maupun yang online. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang ikut secara online daftar hadir atau untuk mendapatkan sertifikat dalam kegiatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana dan tim, Pak Yazid dan tim, Bu Diana mewakili dari PT King Lab Medical Lestari dan Pak Yazid dan tim mewakili dari PT Nusantik. Harapan saya pribadi, semoga kerjasama ini tetap berlanjut, tidak hanya sampai di sini, karena saya yakin dalam perjalanan waktu kami yang di lapangan, teman-teman yang di lapangan pasti menemukan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa dipecahkan secara pribadi atau sendiri atas nama instansi. Mungkin kita perlu ada diskusi dan juga kira-kira informasi peta yang tadi disampaikan saat presentasi itu, karena kan saya melihat Nusantik kan juga ada dari pihak luar ya, Prof. Karl tadi kan ya, itu kira-kira informasi penyebaran penyakit apalagi AHPND itu ini belum tadi kan mau closing statement Bu ya,
Jadi dan nambah lagi, itu kira-kira informasi peta sebar tadi udah keluar nggak Pak Yazid? Karena kalau keluar efeknya, efek domino sangat 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 signifikan, luar biasa. Nah, untuk pertanyaan ini Silakan. juga ini bagus nih Pak, karena itu merupakan apa topik yang luar biasa sensitif. Jadi, of course itu data itu kita keep sendiri, dan kita udah berjanji untuk kita nggak menyebar keluar. Kalaupun ada yang tahu, itu ada dalam negeri dulu, dan kalau bisa pemerintah. Karena ibaratnya kita nggak akan ada, jadi kita nggak kepingin ada keterpihakan lah. Karena gimana juga, kita pun jujur Pak, kita pun di lapangan kita juga udah bukan beberapa kali sih, sering kali lah menghadapi apa bukan apa namanya ya, ketidaksukaan lah, karena misalkan kita ada satu PT yang di scan di kita, dicek, terus ternyata hasilnya tidak seperti yang mereka biasanya, akhirnya mereka klaim protes ke kita, kenapa hasilnya begini, kenapa hasilnya begitu. Ketika kita telusuri, kita audit lah, bisa dibilang ternyata emang ya by standar mereka udah beda. Nah itu pun menjadi akhirnya apa yang membuat kita oke, ini kita jadi surveyor, kita akan menuju ke sana arahnya, karena kita juga sedang proses apa menuju menjadi sebuah surveyor independen. Terus kedua itu kita juga akan menjadi orang apa, bukan menjadi pihak yang emang mengolah data, cuman yaitu datanya itu kita bisa dibilang ini sangat-sangat konfidensial. Kita tidak akan sebar ke mana-mana. Yang kalau emang ada pihak yang ingin kita kolaborasi untuk kita bisa sharing datanya itu seperti gimana baiknya, itu adalah pertama pemerintah, bukan pihak swasta lainnya, apalagi individual, karena itu sudah melanggar dari itu, kita nggak mau ada keterpihakan sama sekali, karena kita sangat-sangat menghindari konflik interestnya itu. Gitu. Jadi makasih Pak, tadi udah menanyakan hal itu, kita bisa jamin lah, janjikan itu emang nggak akan kemana-mana gitu. Nah harapannya sih malah kita bisa lebih cover areanya sih. Jadi area-area gua lagi yang hanya yang kita bisa sekarang saat ini, cuman menjadi lebih luas jangkauannya. Tapi ya kita nggak akan bisa ke sana tanpa ada bantuan Bapak dan Ibu di lapangan se-Indonesia. Gitu, paling gitu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Yazid atas penjelasannya. Karena saya juga dapat LHP kopnya itu sekolam ya, nggak salah. Ya, sekolam ya. Cek kolam ya, cek kolam ya, sekolam. Makanya ingat, oh cantik. Oke, siap. Udah, perlu kita tutup aja dulu ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara online maupun offline. Mungkin hanya ini yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa sharing terkait pengujian HPIK untuk menggunakan kit Stream Protect. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online bisa mengikuti kegiatan-kegiatan refreshment dari SKPM Merak di hari-hari berikutnya yang nantinya topiknya, temanya akan kita informasikan by sosial media. Kurang lebihnya saya mewakili pimpinan atas nama SKPM Merak, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.